سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang celaan terhadap dunia. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa khataba Aliyun karramallahu wajhahu yawman khutbatan faqala fiha. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan khutbah pada suatu hari. Faqala fiha, Ali mengatakan dalam khutbahnya tersebut, i'lamu annakum mayyitun wa mab'utsuna min ba'dil mauti wa mawqufuna ala a'malikum wa majziyuna biha. Ketahuilah oleh kalian semua, annakum maitun, bahwa sesungguhnya kalian itu akan mati. Wa mab'utsuna min ba'dil maut, dan akan dibangkitkan kembali setelah kematian. Wa mawqufuna ala a'malikum, dan akan diminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kalian. Wa majziyuna biha, dan akan dibalas apakah itu baik maupun yang buruk. Fala taghurrannakumul hayatud dunya fa innaha bil bala'i mahfufah wa bil fana'i ma'rufah wa bil ghadri mausufah. Maka janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Fa innaha bil bala'i mahfufah, bahwa sesungguhnya dunia itu diliputi oleh berbagai cobaan. Wa bil fana'i ma'rufah, dan setiap yang ada di dunia itu diketahui akan fana. Wa bil ghadri mausufah, dan dunia itu mengkhianati penghuninya. Wa kullu ma fiha ila zawalin wa hiya baina ahliha duwalun wa sajalun. Dan setiap apa yang ada dalam dunia ini ila zawalin, akan hilang, lenyap. Wa hiya baina ahliha duwalun wa sijalun, dan para penduduk atau penghuni dunia ini duwalun wasijalun, akan terus silih berganti dan bertukar. Yang mati, yang lahir, terus lahir, yang mati, terus mati. Ya. Silih berganti, kita semua akan bertukar. Dulu hidup di sini tempat kita berpijak orang-orang yang sudah mati sekarang, dan tempat yang kita pijak sekarang akan dipijaki oleh orang setelah kita mati. Jadi kita akan saling silih berganti dan bertukar. La tadumu ahwaluha wa la yaslamu min syarriha nizaluha. Tidak akan tetap setiap keadaan di dunia ini. Jadi akan terus berubah. Ya, tidak ada yang tetap. Wala yaslamu min syarriha nizaluha,
dan tidak ada yang selamat daripada keburukan dunia ini siapapun yang hidup di dalam dunia ini. Baina ahliha minha fi rakha'in wa surur idza hum minha fi bala'in wa ghurur. Terkadang penduduk dunia ini atau penghuni dunia ini sedang-sedang mereka bahagia dan senang, tiba-tiba datang fi bala'in wa ghurur, berbagai macam cobaan, fitnah, kesulitan dan tertipu dengan dunia. Kadang-kadang senang, sedang-sedang kita senang datang musibah. Sedang-sedang musibah datang senang. Begitulah terus kehidupan dunia ini. Tidak ada senang yang abadi, juga tidak ada susah atau sulit yang abadi. Jadi itu sudah, begitulah kehidupan dunia. Maka kalau senang jangan terlalu berlebihan, kalaupun susah juga jangan terlalu berlebihan. Biasa-biasa saja. Jangan seperti orang yang baru, padahal kita sudah lama hidup di dunia. Jangan terkejut. Becut dikejut li. Tidak perlu terkejut lagi. Itulah kehidupan dunia. Dalam senang ada susah, dalam susah ada senang. Kadang-kadang wajah menampakkan kesenangan, tetapi dalam hati sebenarnya susah. Baina ahliha fi minha fi rakha'in wa surur idza hum minha fi bala'in wa ghurur. Ahwalun mukhtalifah wa taratun munsarifah. Keadaan dunia ini mukhtalifah, berbeda-beda, terus berganti-ganti. Hari ini kita di depan, besok kita di belakang. Hari ini kita mungkin di belakang, besok kita akan di depan. Hari ini ada orang sedang di bawah berjuang, besok dia akan berada di atas menikmati. Hari ini ada orang sedang di atas menikmati, besok dia akan jatuh ke bawah. Jadi jangan heran. Orang-orang yang dulu kita tidak pernah duga dia akan berada di atas, hari ini dia berada di atas. Tiba-tiba kita lihat sudah dilantik misalnya. Yang dulu dilantik kembali pulang kampung, duduk di warung kopi simpang kampung. Begitulah dunia. Yang dulu sudah lama menjabat, pulang kampung. Yang dari kampung menjabat. Begitulah. Jadi itu biasa. Ahwalul mukhtalifah. Maka kita harus pintar-pintar, jangan meremehkan orang. Jadi orang yang kita remehkan, nanti dia berada di atas kita. Jangan juga terlalu berlebihan, memuji. Bisa jadi yang kita puji, na'udzubillah, justru kemudian berubah menjadi tidak baik. Jadi biasa-biasa saja. Mencintai jangan berlebihan, membenci juga jangan berlebihan. Karena tidak ada yang tetap. Ahwalun mukhtalifah. Wataratun munsarifah. Dan posisi-posisi, keadaan-keadaan juga demikian cepat sekali berganti. Cepat sekali berganti. Kadang-kadang lam siklap siklep. Perasaan kita juga demikian. Hati kita manusia ini cepat sekali. Yataqallab, berubah-berubah. Hari ini kita merencanakan sesuatu begitu bersemangat, menggebu-gebu, berapi-api, menyala. Belum lewat 1 minggu, tiba-tiba kita berubah pikiran. Makanya biasa-biasa saja. Jangan terlalu euforia berlebihan, juga jangan terlalu takut berlebihan. Jangan terlalu memunculkan diri berlebihan, tapi jangan juga terlalu menghilangkan diri berlebihan. Baik ada habis cid. Besok kita perlu juga kepada sesama. Jangan nanti kita menghilang. Tiba-tiba timbul ketika perlu ke orang. Ikon tu, memperlai baru dia, awak nak dapat ni. Jangan juga terlalu muncul. Itu juga tidak baik. Karena kalau terlalu muncul nanti kalau jatuh sakit sekali. Berat. Terlalu membesarkan diri, begitu tidak ada lagi yang open besok. Sakit, susah, stres. Jadi jangan terlalu keras
Juga jangan terlalu lembek. Sewajarnya saja. Jangan keras juga kalau ngomong. Jangan ketika ngomong enggak ada rem-rem. Keun long, lonceng lagi nyodro. Tapi juga jangan terlalu lembek ya, lembut. Itu juga tidak baik. Ya, tidak apa namanya? Tidak ada kehormatan diri. Jadi ahwalun mukhtalifah wa taratun munsarifah. Al-'aisyu fiha madhmum war-rakha'u fiha la yadum. Ya. Al-'aisyu fiha madhmum, kehidupan dunia ini banyak celaan. Penuh dengan celaan. War-rakha'u fiha la yadum, dan ketika pun dipuji tidak akan selamanya. Jadi kalau dicela biasa saja, nikmati saja. Kalaupun dipuji jangan terlalu merasa senang, ya. Tidak ada yang tetap. Wa innama ahluha fiha aghradun mustahdafah. Dan setiap penghuni dunia ini semuanya aghradun mustahdafah, punya kepentingan yang dituju. Semua punya kepentingan. Tidak ada yang tidak punya kepentingan di dunia ini. Orang yang mengatakan saya tidak ada kepentingan, tetap ada kepentingan. Aghradun mustahdafah. Jadi jangan terlalu berambisi sekali. Ya. Ada orang mungkin hari ini terlalu terlalu lengket dengan kita, dekat saja dengan kita. Dia servis kita habis-habisan. Jangan kemudian terpesona berlebihan dengan sikap dia itu. Karena dia juga ada kepentingan. Demikian juga kita juga ada kepentingan. Cuman sebaik-baik kepentingan adalah kepentingan akhirat. Semuanya ada kepentingan. Tidak ada di dunia ini tidak ada kepentingan. Ini kata Imam Ghazali, ini konsep penting dalam memahami kehidupan. Jadi wa innama ahluha fiha aghradun mustahdafah. Jadi setiap penghuni dunia ini fiha aghrad. Selama dia hidup di dunia ini semuanya aghrad. Ada kepentingan-kepentingan mustahdafah yang dituju. Tarmihim bisihamiha wa taqsihim bihimamiha. Yang kadang-kadang kepentingan itu membuat dia sangat ambisius. Seperti anak panah yang ditembakkan. Nampak kadang-kadang kepentingan itu. Kita jangan nampak kali, tapi ada orang nampak. Semua kita butuh, katakanlah misalnya uang, harta, tapi ada orang yang sangat nampak sekali. Seolah-olah hidup ini tidak ada tujuan apapun selain itu. Dia melihat orang itu melihat uang. Sampai segitunya. Jadi ketika dia melihat orang itu, dia menilai orang itu dari nyata mengengoknya napain tamang hana baik mengon. Ada orang seperti itu, terlalu nampak sekali. Maka orang seperti ini nampak dia hanya mau duduk dengan yang kepentingannya itu mudah untuk dia gapai tadi. Jadi dia kalau duduk itu dengan orang-orang yang memudahkan kepentingannya. Ini tidak baik. Artinya walaupun kita punya kepentingan, janganlah seperti itu. Memang kita semua punya kepentingan, tapi jangan terlalu nampak. Wa taqsihim bihimamiha. Dan kadang-kadang manusia ini dibuat lemah ketika kepentingannya tidak tercapai. Dia begitu ambisius, begitu semangat untuk menggapai kepentingannya, bahkan melakukan segala cara, dan sebaliknya ketika kepentingannya itu tidak tercapai, membuat dia kadang-kadang sampai hancur. Itulah sifat orang-orang yang ada di dunia ini. Wa kullu hadfah fiha maqdur wa hadduhu fiha mawfur.
dan setiap saat kematian fiha maqdur, itu sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Wa hadduhu fiha maufur, dan setiap hak-hak manusia itu di dunia akan dipenuhi oleh Allah. Mati sudah ditentukan jadwalnya kapan, dan setiap hak kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang meleset. Kita sudah ditulis oleh Allah akan mati setelah kaki kita melangkah, misalnya 1 juta kali langkah kaki. Itu sampai di 1 juta terakhir, langkah terakhir mati. Maka sebelum sampai langkah terakhir itu, sebelum 1 juta langkah, walaupun tinggal 1 langkah lagi, tiba-tiba na'udzubillah misalnya tidak bisa bergerak lagi, tertidur, apakah itu stroke atau apa, bertahun-tahun tidak bisa jalan lagi, tidak bisa menggerakkan langkah lagi. Maka walaupun dia tidak bisa bergerak 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, selama sisa 1 langkah lagi itu belum dia gerakkan, dia belum mati. Nah, begitulah Allah mengatur. Demikian juga jumlah makanan yang masuk ke perut kita sudah diatur oleh Allah. Jumlah makanan yang masuk ke perut kita itu misalnya sekian kilo beras harus masuk ke perut kita diolah. Selama hidup kita sekian puluh tahun misalnya. Tinggal 1 suap terakhir. Tinggal 1 suap nasi terakhir, setelah 1 suap itu kita pasti mati. Cuman pas di 1 suap terakhir itu kita nggak dapat. Maka sampai suap terakhir itu kita dapat, sampai itulah kita akan terus hidup. Begitu suap terakhir itu dapat, baru mati. Mungkin itu akan ada kaitannya dengan fenomena, ya, fenomena misalnya, walaupun medis masih sulit menjelaskan fenomena itu. Ada orang misalnya udah koma, udah sakit, ya, berat sekali, parah sekali. Tiba-tiba saat dia mau meninggal, dia terasa sehat kembali. Nggak lama tapi. Orang sakit kan ada kamu tun, tiba-tiba dia mau meninggal, dia sehat kembali, bisa senyum kembali, bahagia kembali. Enggak lama, beberapa jam, atau bahkan ada yang 1 hari 1 malam, kemudian meninggal. Itu satu fenomena itu, yang medis pun masih sulit menjelaskannya. Tapi itu terkait dengan takdir tadi. Memang dia harus, misalnya ada senyuman dia belum lengkap, sudah ditakdirkan dia selama hidup akan senyum sekian kali, dia sisa senyumnya itu 3 kali lagi, sedangkan dia sudah koma. Maka sampai kemudian dia harus, sudah waktunya, dari koma itu serap, Allah buat dia sadar kembali, khusus untuk misalnya senyum ke istrinya, ditakdirkan oleh Allah, atau senyum untuk suaminya, atau senyum untuk siapa, orang tuanya, terakhir kali 3 kali dia senyum, membuat orang tuanya bahagia, kemudian meninggal. Jadi walaupun koma bertahun-tahun, kalau senyum itu belum terjadi, nggak akan meninggal dia. Nah, itu makna hadfah maqdur, ya, wa hadduhu maufur. Semua jadwal kematian sudah ditakdirkan oleh Allah, dan setiap hak-hak kita akan dipenuhi oleh Allah sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Nah, seperti ada 1 anak raja itu di Arab Saudi, 1 pangeran. Siapa namanya, yang sudah koma itu puluhan tahun. Kecelakaan mobil, ya, kecelakaan mobil. Dari remaja, sekarang dia sudah besar badannya, sudah puluhan tahun sudah, masih koma. Nah, kenapa itu? Karena ada haknya yang Allah tentukan, belum, kita tidak tahu apa itu. Yang pasti dia belum terpenuhi takdir Allah pada dirinya. Dia akan terus seperti itu.
Nah, jadi itulah kehidupan dunia. Wa'lamu, kemudian Ali melanjutkan khutbahnya, wa'lamu ibadallah annakum wa ma antum fihi min hadhihi dunya ala sabili man qad madha mimman kana atwalu minkum a'maran wa ashaddu minkum batshan wa a'maru diyaran wa ab'adu atharan. Ketahuilah oleh kalian wahai para hamba Allah, sesungguhnya kalian tidaklah kalian berada di dunia ini saat ini, melainkan kalian berada dalam kehidupan orang-orang yang telah lebih lama hidup di sini sebelum kalian. Umur mereka lebih panjang dari kalian, wa asyaddu minkum batsha, dan kekuatan mereka lebih kuat dari kalian, wa a'maru diyaran, dan bangunan-bangunan gedung-gedung yang mereka bangun lebih kokoh dari kalian, wa ab'adu atharan, dan peninggalan-peninggalan mereka lebih bertahan dari kalian. Nah, jadi ini kita penerus saja. Yang jangan terlalu sombong, merasa diri hebat. Dulu sudah ada orang di muka bumi ini seperti kita, malah umur mereka lebih panjang. Ya, kaum-kaum dulu. Sekarang kan tidak ada lagi orang yang di atas 100 tahun, langka. Jangankan di atas 100 tahun, sekarang di atas 70 aja udah langka. Kita ini malah kita makin pendek, makin ke depan umur makin pendek. Dulu panjang-panjang umur orang 100 ke atas. Makanya dulu umur panjang, anak pinak banyak. Orang-orang dulu. Sebelum kita. Kemudian wa asyaddu minkum batsha, dan orang-orang yang mendahului kita kekuatannya lebih kuat dari kita. Ini kita termasuk sekarang hidup pada masa kehidupan generasi yang lemah. Fisik lemah, semua lemah. Fisik lemah, ekonomi lemah, politik lemah, semua rapuh. Fisik lemah, fikih lemah, tidur telat malam. Tidur telat malam, malah banyak yang tidak tidur malam. Pagi tidur, sehari-hari enggak ada gerak, duduk di warung kopi, ngopi, dan ngopi sangar lagi. Makanan, banyak makanan junk food, makanan apa itu, kurang berkualitas. Makanan kita sekarang ayam potong, ayam 15 hari. Udah ayam potong, kakinya lagi kita makan, cekernya. Jadi fisik kita lemah dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Mereka lebih kuat-kuat. Kemudian wa a'maru diyar, dan bangunan-bangunan yang mereka bangun, gedung-gedung mereka lebih kokoh. Gedung kita begitu gempa, banjir, hancur. Coba lihat piramid dibangun oleh orang Mesir dulu. Salah satu keajaiban dunia hari ini, piramid itu. Sampai sekarang masih bingung ilmuwan bagaimana konsepnya itu dibawa batu-batu besar itu. Kita sekarang dengan teknologi yang sudah luar biasa masih susah itu membawa batu besar. Satu batu itu setengah masjid ini. Gimana cara dibawain? Alat berat tidak ada. Ya. Pakai beko pun kalah beko itu batu itu. Setengah masjid ini satu batu. Atau seperempat masjid ini satu batu, disusun menjadi gedung pencakar langit. Itu piramid-piramid yang ada di Giza di Mesir. Jadi kalau kita bilang hebat kita adalah membangun, kita punya sekarang arsitek, ahli-ahli arsitek yang luar biasa, ya, teknik sipil yang luar biasa, tapi hasilnya bangunan dulu lebih kokoh, lebih dahsyat, lebih menakjubkan, dan bertahan sudah ribuan tahun. Kita sekarang banyak arsitek, banyak ini, banyak teknik sipil, banyak kontraktor. Jalan dibuat tidak sampai setahun,
proyek multi years. Ya, pokoknya habis-habis proyek. Ya, kayak di Selawah itu, tiap ada jalan selalu ada proyek jalan itu. Kapan sekali nggak ada jalan yang dibuat, nggak ada. Jadi kalau di sisi bangunan lebih kokoh-kokoh dulu. Bangunan-bangunan yang masuk dalam kategori keajaiban dunia itu. Kemudian di mana itu yang dibuat punya orang Romawi dulu di Eropa itu, salah satu juga keajaiban dunia. Bangunan yang kayak stadion itu, ya, dari batu dibuat, dari batu. Enggak seperti kita PON, ya. PON udah mulai, lapangan belum siap. Ini dari batu dibuat sampai ribuan tahun bertahan. Kemudian di Eropa mana lagi itu, yang juga satu keajaiban dunia, yang menaranya itu konsepnya konsep mereng. Tapi sudah ribuan tahun itu mereng. Di mana itu? Ya? Salah satu keajaiban dunia itu di menara. Itu seperti Allah ceritakan dalam Al-Quran itu, kaum Nabi Hud. Coba lihat kaum Nabi Hud itu. Mereka itu membangun gedung itu, langsung gedungnya dibuat dari gunung dipahat. Gunung dipahat itu kaum Nabi Hud. Ya. Mereka ahli-ahli bangunan itu. Gunung dipahat, kemudian tata letak taman itu indah sekali kaum Nabi Hud. Kaum Ad, kaum Hud, ya. Gunung itu dipahat jadi gedung-gedung besar, kamar-kamar indah sekali. Kemudian perairannya, kemudian tanamannya menakjubkan. Masih Allah sisakan. Tapi kenapa kemudian hancur itu? Tapi masih Allah sisakan. Sebagai contoh bagi kita yang datang setelah mereka. Jadi kata Imam Ghazali, kata Ali bin Abi Thalib, ya, wa a'maru diyaran. Kalau bangunan juga lebih hebat orang-orang terdahulu sebelum kita hidup sekarang. Orang yang dulu pernah hidup di dunia ini, mereka punya bangunan lebih dahsyat-dahsyat. Ya. Wa ab'adu atharan. Dan apa yang mereka lakukan itu bertahan sampai hari ini. Kita tidak tahu ini bangunan yang kita bangun hari ini akan bertahan sampai seperti mereka ribuan tahun, seperti piramid. Piramid itu udah 4.000 tahun lebih. Ini kita nggak tahu ini rumah kita ini stadion yang kemarin baru dibuat di Luhung Raya ini, apakah bertahan nanti 1.000 tahun atau PON sekali lagi buat lagi. Ya. Jadi kita tidak lebih hebat dari orang terdahulu. Apa yang kemudian membuat kita bangga, merasa heboh dengan proyek, dengan bangunnya, dengan bangun je. Ya, biasa saja. Nah, fa asbahat aswatuhum hamidah khamidah min ba'di tuli taqallubiha wa ajsadihim baliyah wa diyarihim ala urusyiha khawiyah wa athariha afiyah. Ya, hebat sekali mereka dulu, tapi fa asbahat aswatuhum hamidah, riuh suara kehebatan mereka dulu, sekarang mana? Sudah senyap semuanya, sudah mati, sudah hilang. Seperti riuh kondisi negara kita, politik, ekonomi, gabuk. Semua gabuk di warung-warung kopi, ya, sedang semangat sekali dengan periode baru ini, semuanya dibawa ke militer semuanya, ya. Lagi heboh, lagi apa, lagi senang semuanya, lagi riuh, masalah ekonomi riuh. Mereka juga dulu seperti itu sebelum kita, umat-umat terdahulu riuh, berbicara masalah berbagai macam dinamika kehidupan mereka, berbagai macam kemajuan mereka, riuh sekali. Merasa hebat pada masa mereka, ya. Tapi keriuhan itu, suara-suara itu semuanya sudah lenyap. Nah, ini suara-suara kita nanti semuanya riuh, kita juga akan lenyap, diganti oleh suara anak-anak kita. Suara anak-anak kita riuh, kemudian diganti oleh cucunya, dan terus dan seterusnya. Nah, suara-suara kita akan hilang pada saatnya nanti. Ya, suara pengajian ini pada saatnya akan hilang, digantikan oleh yang mengisi pengajian yang lain. Yang isinya kemana? Sudah
sudah meninggal. Akan digantikan oleh suara yang lain. Suara yang azan di sini akan digantikan oleh muazin yang lain nanti. Imam yang indah tadi bacaannya, tapi kalau imam tadi insya Allah masih lama bertahan. Umurnya ya masih muda sekali ya. Tapi tetap akan hilang suara beliau nanti, akan digantikan oleh orang yang lain yang datang setelah kita semua. Yang hari ini kita begitu heboh dengan suara kita, apalagi yang punya kekuasaan sedikit atau punya kekayaan lebih, tiap hari ribut-ribut, tunjuk-tunjuk, nyoh hana bereh hana buah je, hana bereh hana buah. Suara itu pun akan hilang pada waktunya. Diganti oleh toke-toke yang lain, penguasa-penguasa yang lain. Seperti itu terus. Suara kita akan hilang ya. Suara mereka fa'asbahat aswatuhum hamidah khamidah. Suara-suara riuhnya, suara-suara mereka orang-orang terdahulu yang luar biasa itu asbahat hamidah, telah hilang. Khamidah, telah senyap. Min ba'di tuli taqallubiha, setelah panjangnya keriuhan mereka membangun dunia ini, semuanya telah hilang. Wa ajsaduhum baliyah, dan jasad-jasad mereka dulu semuanya baliyah, sudah hancur dimakan oleh tanah. Kita juga demikian. Jasad ya, semuanya akan kembali ke tanah. Mereka sudah kembali ke tanah. Mereka nggak jauh dari kita, dekat dengan kita, di bawah kita, cuma sudah jadi tanah. Kita juga demikian nanti. Mungkin kita di sini-sini juga dikuburkan di kampung masing-masing. Nanti kita akan dekat juga dengan generasi setelah kita. Cuman beda tempat saja. Kita di bawah, sudah nggak jalan lagi di atas tanah. Mereka di atas tanah. Kita juga demikian. Kita kalau mau lihat itu orang-orang Belanda dulu yang menjajah Aceh itu, jauh nggak di mereka sekarang? Mana jauh itu di Kerkop itu, di belakang museum museum tsunami, dekat sama kita, di bawah kita, nyuna melapih pada meter saja. Tapi mereka sudah besok kita yang seperti itu. Besok kita di bawah, anak cucu kita dan penerus kita berada di atas ya. Nah, wa ajsaduhum baliyah, jasad-jasad mereka semuanya sudah hancur. Wa diyaruhum ala urusyiha khawiyah, dan gedung-gedung besar yang mereka bangun ala urusyiha, bak istana, khawiyah, semuanya sudah kosong. Ada enggak sekarang yang tinggal di dalam piramid di Mesir? Enggak ada lagi. Dulu itu tempat raja-raja, ya. Bahkan sampai meninggal di situ disimpan raja-rajanya. Itu tempat yang mewah lah. Sekarang khawiyah, kosong semua. Yang ada sekarang mumi. Enggak ada lah yang orang mau masuk tidur di dalam piramid, walaupun salah satu keajaiban dunia, enggak ada yang mau tidur di situ. Khawiyah, udah kosong semua. Gedung-gedung yang mereka bangun itu punya kaum Nabi Hud di daerah Arab itu, yang banyak itu peninggalan-peninggalan umat terdahulu Mesir. Mesir itu banyak sekali gedung-gedung besar. Itu kayak di di Mesir itu. Tinggi-tinggi sekali. Udah besar-besar, tiang yang mereka buat itu bukan tiang sebesar ini. Besar-besar sekali tiangnya itu. Tiangnya saja seperempat masjid ini. Kita kalau mau nengok ke atas itu, kita harus daerah Mesir itu di mana? Di Maroko yang banyak peninggalan-peninggalan umat terdahulu. Di Mesir, Maroko, Arab Saudi. Kalau Arab Saudi itu yang di pinggirannya itu punya kaum Nabi Hud, yang Rasulullah ketika perang itu disuruh sahabatnya jangan lewat situ, tapi lewat jalan lain. Karena itu tempat kaum yang pernah diazab oleh Allah. Jadi yang sampai kita kena percikan, kemalangan di sana. Jadi bangunan-bangunan mereka semua khawiyah, telah sepi. Paling datang turis untuk foto-foto.
Wa atharuhum afiyah, dan semua peninggalan-peninggalan mereka itu tidak ada yang pakai lagi. Afiyah. Wastabdalu bil qusuril masyidah was surur wan namariq al mumhadah as-sukhur wal ahjar al musannadah fil quburil lati'ah al mulhidah. Mereka telah berganti bangunan-bangunan mereka bil qusur, yang seperti istana-istana itu al musyayyadah, yang kokoh-kokoh sekali, wasurur, dan dipan-dipan, kasur-kasur dan bantal-bantal yang begitu mewah, semua telah berganti. Mereka tidak di situ lagi. Tapi di mana mereka sekarang? As-sukhur, di bawah batu. Ya. Wal ahjar, tanah-tanah di bawah batu, tanah, al musannadah, yang membasahi, yang menempel pada mereka, fil kubur, yaitu di dalam kubur-kubur, al-lati'ah, yang dimasukkan, al-mulhadah, ke liang lahat. Bangunan tinggal, jasad mereka masuk kubur. Nah, kita kan juga demikian nanti. Hari ini kita buat rumah besar-besar, cantik, kita buat rumah. Nah, kita setel seperti ini, kita setel seperti itu. Nanti keluar model baru, kita ukir lagi, kita cat lagi. Nanti keluar profil baru, keluar ini baru, gaya baru, kata cat nih, mau hari raya nanti cat lagi. Tambah ini, tambah dapur, hana pri-pri dah. Keluar gaji bulan 13, tambah lagi apa nanti di rumah. Kan begitu biasanya pegawai ya. Yang kaya debit gaji belum heblah, kata tamah tu, tamahnya, tambah aja. Tapi nanti ketika meninggal, maka rumah itu tinggal untuk anak-anaknya. Dia masuk kubur. Pertanyaannya, biasanya anak-anak itu beda rasa ketika dia tinggal di rumah orang tuanya dibandingkan dia tinggal di rumah sendiri. Jangan berharap anak-anak kita itu nanti setelah kita tinggalkan rumah kita itu, kita mati, jangan berharap dia akan melihat rumah yang kita tinggalkan itu seperti kita lihat. Kita ketika melihat rumah kita itu hasil jerih payah kita melihat dengan penuh bangga, dengan penuh senang. Kita poles ini, kita poles itu. Tapi anak-anak kita enggak melihat seperti itu. Seperti kita juga. Anak-anak kita nanti dia pengen punya rumah sendiri. Jadi rumah yang kita buat sekarang ujung-ujungnya gimana? Khawiyah, sepi. Ada yang mungkin punya perasaan yang dalam sedikit, tidak enak kita jual, ini kan peninggalan orang tua. Musyawarah mereka di antara 5 anak, ujung-ujung nanti korban anak pertama, tinggal abang aja yang kosong. Sedih sekali kita kalau tahu rumah yang kita bangun, yang kita pesapat tadi tunggu gaji 13.000 kalau belum keluar itu, untuk buat kamar mandi, untuk buat dapur, untuk buat ini, kita cat bagus-bagus. Setelah kita tinggalkan, anak-anak musyawarah, tinggal road menteng, beg kosong sayang, itu menyakitkan sekali kata-kata itu. Tempat yang kita anggap itu istana kita, itu paling, mereka justru menganggapnya sayang, kosong. Itu pun ucapan seperti itu walaupun sakit sedikit, itu sudah paling bagus itu. Diucapkan oleh mungkin anak yang punya perasaan baik. Kalau anak-anak yang model lain lagi, langsung ibu blow. Begitu meninggal orang tuanya, ditunggu habis nuju. Habis nuju tidak enak. Tunggu selesai 40. Habis 40 tidak enak. Terakhir orang-orang ke rumah kapan biasanya? 100. 1 tahun lah. 1 tahun, nggak ada yang ke rumah lagi, nggak ada acara-acara lagi sama dia, berarti dah aman, nggak ada yang tanya lagi. Maka musyawarahkanlah untuk dijual. Dijual, selesai. Lenyap, jadi uang. Uang apakah akan bertahan lama? Tidak. Namanya uang kalau sudah di tangan, tidak 1 bulan, tidak 1 tahun, habis. Itulah keringat kita, itulah darah kita yang kita perjuangkan. Mungkin ada yang dari remaja dia sudah memperjuangkan itu, tetapi ujungnya khawiyah, ya, hamidah. Semuanya akan kosong, semuanya akan hancur, semuanya akan lenyap, sedangkan pemiliknya akan masuk tanah dan hancur dalam tanah. Jadi begitulah kehidupan dunia. Maka janganlah kita berlebihan, seadanya saja. Maka famahalluha, lanjut Ali bin Abi Thalib, famahalluha muqtaribun. Tempat
Ya. Tempat orang-orang terdahulu itu, tempat-tempat orang terdahulu sekarang dikubur di bawah tanah, muqtaribun, itu dekat sekali. Dekat sekali dengan bangunan yang mereka bangun dulu. Seperti itu juga kalau kita mati nanti. Ya. Yang tinggal di Nesujaya misalnya, dikuburkan kan pasti di Nesujaya. Yang tinggal di Atuk Pahlawan, dikuburkan di Atuk Pahlawan. Rumahnya di Atuk Pahlawan. Jadi dekat antara dia sekarang, orang sudah meninggal sekarang, rumah barunya di dalam tanah, dengan rumah yang dia bangun dulu di dunia itu dekat sekali. Antara orang-orang yang membangun gedung-gedung dulu, di mana posisi mereka sekarang itu dekat sekali. Itu kan Mesir Raya dulu dibangun oleh, yang kali kedua dibangun oleh Belanda. Sudah mereka bakar, kemudian ribut orang Aceh untuk menenangkan orang Aceh, kemudian mereka bangun kembali setelah mereka serang, mereka bakar. Itu yang bangun-bangun itu, kuburnya nggak jauh dari Mesir Raya itu. Di belakang museum Sudarmo. Itulah orang-orang itu. Mereka melihat bangunan mereka yang mereka bangun dulu. Kita seperti itu juga nanti. Kita melihat rumah kita yang kita bangun dulu. Tapi walaupun kita dekat, wasakinuha mughtaribun, semuanya sudah terasa asing. Nah, ketika kita nanti akan ada hadis itu bahwa arwah itu juga akan melihat kehidupan dunia. Kita akan melihat nanti kehidupan mungkin anak kita, tapi mughtaribun, terasa asing antara kita yang sudah di dalam tanah, dari alam barzakh, dengan orang-orang yang melanjutkan kehidupan setelah kita di atas tanah. Nah, ini kan sudah masuk waktu InsyaAllah khutbah Ali bin Abi Thalib ini akan kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.